Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan analisis energi angin di PLTB Kabupaten Dompu. Berikut anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Muhammad Adib Arifin, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Muhammad Adib Saputra, yang keempat ada Muhammad Wahyudin, yang kelima ada Maru Hadiatma Harahap, keenam ada Syarul Maulana, ketujuh ada dari Dr. Rahman Kamal, ke-8 dan ke-9 ada Muhammad Alvin Nugraha dan Muhammad Faisal. PLTB Kabupaten Dompu. Wilayah yang ada di sekitar daerah ekuator merupakan daerah pertemuan sirkulasi Hartley, Walker, dan lokal. Kondisi ini ditenggarai memiliki potensi angin yang besar. Ada 35 lokasi yang memiliki potensi angin dengan kecepatan angin di atas 5 meter per detik di ketinggian 50 meter. Lokasi-lokasi tersebut diantaranya berada di Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pantai Selatan Jawa, dan Pantai Selatan Sulawesi. Provinsi NTB, Kabupaten Dompu berdasarkan Rencana Umum Energi Daerah memiliki potensi teoritis sebesar 2.655 MW. Apa itu PLTB? PLTB adalah singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu. PLTB merupakan jenis pembangkit listrik yang menggunakan energi angin untuk menghasilkan listrik. PLTB biasanya terdiri dari sejumlah turbin angin yang dipasang di lokasi dengan potensi angin yang tinggi. Ketika angin melalui turbin, baling-balingnya akan berputar dan gerakan ini akan menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Jenis-jenis PLTB. Yang pertama ada jenis drag, yaitu prinsip konversi energi yang memanfaatkan selisih koefisien drag. Yang kedua ada jenis lift, yaitu prinsip konversi energi yang memanfaatkan gaya lift. Jenis drag yaitu prinsip konversi yang memanfaatkan selisih koefisien drag, dan yang kedua ini adalah jenis lift, yaitu prinsip konversi energi yang memanfaatkan gaya lift. Turbin angin berdasarkan prinsip aerodinamik pada rotor yang dimaksud yaitu apakah rotor turbin angin mengekstrak energi angin memanfaatkan gaya drag dari aliran udara yang melalui sudu rotor atau rotor angin mengekstrak energi angin dengan memanfaatkan gaya lift yang disudu. Prinsip PLTB. Energi angin memutar angin. Kemudian angin akan memutar sudut turbin, lalu teruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang angin. Setelah itu di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk ada kumparan kawat yang bentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi flux pada stator akhirnya. Karena terjadi perubahan flux ini akan dihasilkan tegangan dan arus listrik tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tegangan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC, alternating current. Ini bentuk gelombang sinusoidal. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. Komponen-komponen TB. Yang pertama ada edge, yang kedua ada rotor, yang ketiga ada pitch, yang keempat ada brake, yang kelima ada generator, yang kedelapan ada controller, mulai ada anemometer, wind fan, dan nacelle. Yang pertama blades. Blades kebanyakan turbin baik 2 atau 3 pisau angin bertiup di atas menyebabkan pisau-pisau untuk mengangkat dan berputar. Yang kedua, rotor bagian dari generator listrik yang berputar pada sumbu rotor. Kemudian pitch, blades yang berbalik atau nada dari angin untuk mengontrol kecepatan rotor dan menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menghasilkan listrik. Dan brake, sebuah cakram rem yang dapat diterapkan dalam mekanik, listrik, hidrolik, atau untuk menghentikan rotor dalam keadaan darurat. Kemudian low speed shaft, mengubah poros rotor kecepatan rendah sekitar 30-60 rotasi per jam. Lalu ada gearbox. Gearbox menghubungkan poros kecepatan tinggi di poros kecepatan rendah. Dan generator, pengontrol mesin mulai dengan kecepatan angin sekitar 8-16 mil per jam dan menutup mesin turbin sekitar 55 mph, tidak beroperasi pada kecepatan angin sekitar 55 mph di atas karena dapat rusak karena angin yang kencang.
Kemudian ada anemometer, mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data kecepatan ke pengontrol. Wind fan, tindakan arah angin dan berkomunikasi dengan yaw drive untuk menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar dengan angin. Kemudian ada nacelle. Nacelle berada di atas menara dan berisi gearbox poros kecepatan rendah dan tinggi, generator, kontrol, dan rem. Kemudian ada high speed self drive generator. Selanjutnya ada yaw drive, ada yaw motor, tower, dan lain-lain. Di slide 8 ada pengolahan data wilayah. Geografis, Kabupaten Dompu terletak di 111,47 derajat bumi timur dan 8,53 lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Dompu adalah 2.324,55 km. Dan ketinggian kota berkisar antara 15 sampai 62 meter dari permukaan laut dengan jumlah tahun 336 jiwa. Pengolahan data kecepatan. Di sini kita mengumpulkan data primer penelitian seperti kecepatan angin dan angin yang diperoleh dari anemometer data logger. Yang pertama itu ada menghitung besar potensi energi angin menggunakan formula E sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Kemudian yang kedua ada menghitung laju aliran massa dengan formula massa sama dengan A dikali V kali rho. Dan yang ketiga adalah menghitung energi listrik dari angin yang dihasilkan oleh suatu kincir angin menggunakan formula P sama dengan 1/2 dikali rho dikali diameter kuadrat dikali V pangkat 3 dikali CP dan dikali N elektrik. Berdasarkan kecepatan angin yang diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan, dapat diklasifikasikan bahwa rata-rata kecepatan angin di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Domput termasuk kecepatan sedang yaitu antara 2,9 sampai 4,5 detik. Sehingga jenis bilah yang sesuai untuk kecepatan angin rendah adalah inverse taper, yaitu bilah yang memiliki ujung bilah lebih lebar dari pangkat bilah. Dikatakan lokasi dengan kecepatan angin rata-rata 2,5 sampai 4 meter per second. Daya yang dihasilkan adalah 200 sampai 1000 kWh per tahun. Pengolahan data energi angin. Besar energi angin yang merupakan energi kinetik dihitung berdasarkan parameter kecepatan angin. Rata-rata pada bulan Mei, Juni, dan Juli dapat dihitung sebagai berikut. Diketahui V adalah 4,3 meter per second atau rata-rata per jam, diameter turbin 2,5 meter, dan kecepatan udara dengan 1,23 km. 1,23 kg per meter. Yang pertama adalah menentukan penampang udara atau A. A bisa diformulkan dengan A sama dengan Pi kali R kuadrat. Di situ Pi-nya adalah 3,14 dikali R, jarinya adalah 1,25 di pangkat kuadrat dan hasilnya adalah 4.906 meter kuadrat. Yang kedua menentukan laju aliran massa. Massa sama dengan A dikali V dikali rho. Massanya uh, 25 sehingga untuk kali V kuadrat 1/2 dikali dikali massa yaitu 25.947 dikali V kuadrat yaitu 4,3 kuadrat yang dimana hasilnya adalah 239.880 joule. Jadi energi angin yang dihasilkan pada bulan Mei adalah 239.880 joule. Untuk hasil perhitungan bulan Juni dan Juli dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Pengolahan data energi listrik. Berdasarkan pada tabel 2, pada bulan Juli memperoleh kecepatan tertinggi sebesar 565.126 joule. Dan besar energi angin yang terendah terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 0,130 joule. Estimasi energi listrik yang dihasilkan dari suatu kincir angin dengan mengetahui besarnya diameter kincir angin sehingga dapat
dihitung untuk bulan Mei. Perhitungan energi listrik Mei. Diketahui kecepatan angin V sama dengan 4,3 meter per second, koefisien daya atau CP sama dengan 0,4, kerapatan udara adalah 1,23 kg per meter, diameter turbin adalah 2,5 meter, dan N elektrik adalah 0,98. Di sini ada P sama dengan 1/2 dikali rho dikali diameter kuadrat dikali V pangkat 3 dikali CP dan dikali N elektrik. Di mana rho-nya adalah 1,3 dan diameter kuadratnya 2,5 dan di mana diameter 2,5 kuadrat dan V3-nya 4,3 pangkat 3, CP-nya 0,4 dan N elektriknya adalah 0,98. Yang di mana hasilnya adalah 119.797 watt. Maka untuk hasil selanjutnya dapat dilihat hasilnya pada tabel 3 berikut ini. Perbandingan data energi listrik dan energi angin. Berdasarkan tabel 3, diketahui pada bulan Juli memperoleh energi listrik tertinggi sebesar 433.185 watt. Dan besaran energi listrik terendah terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 0,002 watt. Berdasarkan pengukuran dan perhitungan, maka besar kecepatan angin, energi angin, serta energi listrik di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dapat dimasukkan ke dalam kategori memiliki potensi sedang dapat dilihat pada gambar berikut. Kecepatan angin kurang dari 5 meter per second lebih sesuai untuk diubah menjadi energi mekanik. Kesimpulannya adalah berdasarkan karakteristik kecepatan angin di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, rata-rata energi listrik yang dapat dihasilkan per jam yaitu sebesar 85.720 watt sampai 191.077 watt. Total energi listrik yang dihasilkan dalam satu hari adalah sebesar 2057,29 WH sampai 4.345,836 WH. Adanya potensi angin dengan kecepatan sedang di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, daerah pesisir pantai Desa Soro terdapat kecepatan angin dapat dimanfaatkan dalam waktu 13 jam yaitu dari pukul 6 WITA sampai 18 WITA. Dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 2,9 meter per second sampai 4,5 meter per second. Berdasarkan analisis kecepatan angin di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, rata-rata energi listrik yang dapat dihasilkan per jam sebesar 85.720 watt sampai 81,077 watt. Berdasarkan total energi listrik yang dihasilkan dalam satu hari ada yaitu 2057,29 WH sampai 4.345,836 WH. Sekian presentasi dari saya yang mewakilkan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.